Warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observers, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Ibu Ana Sultan Mutmainah dari TK Purnama Loajanan Ulu, dan rekan saya atas nama Ibu Siti Komariah dari SD 008 Tenggarong Seberang, dan rekan saya satunya lagi dengan nama Ibu Sumarlin dari SMK Purwajaya. Selamat menyaksikan untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elin. Sepertinya kabarnya baik ini, Bu. Cerah gitu. Alhamdulillah. Baik, Bu Elin. Bu Elin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya saya melakukan beberapa pertanyaan seperti itu, Bu Ana. Baik, Ibu. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ana adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi, Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah disampaikan kepada saya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami, Bu. Baik, demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Ibu Elin atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Ana. Waalaikumsalam Ibu Siti. Ada yang bisa saya bantu Bu Siti? Terima kasih Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu ya, yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi. Wah, sangat menarik. Apa yang kita bisa gali nih Bu lebih dalam kira-kira? Ini Bu, sebelumnya pada saat saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi di PGB modul 2.1, saya sangat tertarik karena saya baru menemukan strategi pembelajaran yang sesuai, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, Bu. Oke, kalau Bu Siti sudah yakin, pada skala berapa nih Bu Siti dalam materi ini?
Kalau untuk saya sendiri, saya berada di skala 8, Bu, ya. Saya sangat mengharapkan agar teman-teman di sekolah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Karena saya yakin teman-teman masih berada di zona nyaman, di mana mereka masih terpaku pada pembelajaran yang lama. Baik. Apa kekuatan atau yang Bu Siti yakini sehingga perlu untuk berbagi pembelajaran berdiferensiasi ini kepada teman-teman rekan guru di sekolah? Saya yakin dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu. Oke, peluang dari Bu Siti itu sendiri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Peluang dari saya adalah apabila teman-teman bisa memahami dan melaksanakan, maka peluang keberhasilannya akan sangat besar, Bu. Setelah tadi kita membahas tentang peluang, apakah hanya ada peluang nih Bu? Atau mungkin nantinya akan kita menemukan hambatan? Tentunya ada hambatan ya, Bu, karena setiap orang itu berbeda-beda bagaimana cara berpikirnya. Sehingga teman-teman akan merasa sangat menggurui. Nah, sehingga maksud baik saya tidak tercapai. Itu, Bu. Kira-kira apa solusi yang Bu Siti tawarkan atas masalah yang sudah Bu Siti sampaikan tadi? Saya ingin menawarkan solusi agar saya dapat mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di hadapan rekan-rekan guru agar mereka memahami pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Tentunya di dalam rencana tersebut, Ibu sudah menyusun beberapa planning atau rencana. Apa bentuk rencana yang sudah Bu Siti siapkan? Rencana yang ingin saya persiapkan, pertama saya akan mempersiapkan RPP yang sesuai dengan materi, Bu. Kemudian saya akan mempersiapkan produk-produk mana yang akan dicapai oleh siswa saya. Seperti itu, Ibu. Baik, keren sekali. Apa yang menjadi prioritas Bu Siti saat ini? Yang menjadi prioritas kita tentunya harus anak-anak, Ibu. Apa strateginya Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini atau praktek baik ini dengan sesama teman? Strategi saya yaitu menyiapkan lembar asesmen. Setelah itu saya memodifikasi modul ajar yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Untuk jangka waktunya berapa lama Ibu? Untuk jangka waktu minggu ini asesmen, minggu depan saya akan mempraktikkan di depan rekan-rekan guru. Oke, baik. Apakah ukuran keberhasilan menurut Ibu Siti? Ketika tujuan pembelajaran akan tercapai, Ibu, dapat tercapai maksudnya, Ibu, ya. Baik, berarti ukuran keberhasilannya adalah ketika tujuannya sudah dapat tercapai. Nah, bagaimana cara Bu Siti mengatasi gangguan-gangguan yang nantinya akan Bu Siti hadapi? Saya akan tetap melakukan dan memberikan yang terbaik agar bisa merubah mindset terkait pembelajaran berdiferensiasi. Dari jawaban Bu Siti tadi, saya sudah melihat sedikit komitmen dari Bu Siti. Mungkin bisa dijelaskan kembali dengan saya apa komitmen dari Bu Siti dalam melaksanakan perencanaan tersebut. Komitmen saya yaitu saya yakin saya mampu membagikan praktik baik saya karena saya lakukan adalah strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mana berpusat pada peserta didik. Siapa saja Bu yang dapat membantu agar komitmen Bu Siti ini bisa tercapai? Di sini saya sangat mengharapkan dukungan dari Ibu agar dapat memberikan dukungan terhadap saya, agar dapat memberikan kepercayaan penuh sehingga saya dapat memberikan hal baik ini.
Begitu pula dukungan dari teman-teman guru dan anak-anak Ibu. Bagaimana Bu Siti tindak lanjut dari sesi coaching ini? Saya akan tetap mempersiapkan semua yang telah saya rencanakan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya teman-teman guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing, Ibu. Baik, setelah saya mendengarkan tentang perencanaan Ibu, kemudian strategi, hingga kepada tahap tindak lanjut, saya berharap hal ini bisa segera dilaksanakan dan dari sesi coaching ini membawa sebuah kebermanfaatan bagi Bu Siti yang bisa menjadi gambaran ketika Bu Siti melaksanakan di lapangan. Semoga setelah coaching ini, strategi dan tindak lanjutnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Elin. Bu Ana tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Siti. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta Bu. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan kepada coachee. Kemudian saya juga sudah menanyakan bagaimana bentuk identifikasinya dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coachee untuk mempertanggungjawabkan komitmennya atas tindakan tersebut, Bu. Oke, Bu Ana. Menurut saya, sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siti sehingga Bu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah cara saya, Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, tentunya ini membuat saya menjadi lebih mudah dalam menggali informasi secara mendalam dan dapat mengarahkan coachee dalam menemukan solusi atas permasalahannya dengan tepat, Bu Elin. Nah, itu ya Bu ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.